Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindayanti dengan stambu N1E121016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa sumber dan apa pentingnya kita mempelajari serta beberapa poin-poin yang termaksud dalam bahasa sumber. Yang pertama, bahasa sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti bahasa sumber adalah bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Arti lainnya, bahasa sumber adalah bahasa yang dipakai sebagai pengantar dalam pengajaran bahasa asing. Yang kedua, seberapa pentingnya kita memahami bahasa sumber. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, bahasa Indonesia diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Poin yang ketiga, apa itu bahasa sumber secara etimologis? Etimologis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal-usul kata. Dengan kata lain, etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menganalisis makna dari suatu kata untuk memperoleh makna yang sebenarnya. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda yang berakar dari bahasa Yunani, etimos dan logos. Selanjutnya, apa tujuan dan manfaat bahasa sumber? Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Selanjutnya, penelitian. Penelitian itu apa? Cara pengamatan, di mana penelitian itu adalah cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery atau invitation. Yang keenam, dalam melakukan sebuah penelitian, seberapa pentingnya kedudukan tema, judul, dan topik. Tema, topik, dan judul memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting agar poin atau topik yang dibahas menjadi teratur, saling berkaitan, dan tidak keluar dari jalur. Poin selanjutnya, apa itu primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian? Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel. Yang terakhir, data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas, yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat daftar pustaka. Tujuan utama dari penulisan daftar pustaka adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya telah kita cantumkan dalam penelitian kita, serta mengetahui informasi di mana kita mengambil suatu informasi tersebut dalam suatu penelitian. Kesembilan, bagaimana kita cara mengutip dan teknik penulisan bahasa sumber. Yang pertama, harus diintegrasikan dengan teks. Arah antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kedua, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik kedua. Ketiga, setelah kutipan
Jangan lupa menuliskan sumber berupa nama, pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di tanda kutip. Ke-10, bagaimana kita mengutip dan teknik bahasa sumber dari kumpulan buku. Cara menulis kutipan kalimat harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Selanjutnya, cara mengutip teknis penulisan bahasa sumber. Tujuan daftar pustaka dalam penelitian ilmiah adalah memberikan informasi pembaca bahwa agar penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Bagaimana cara mengutip sumber dari skripsi? Cara mengutip dari internet atau website dengan app style penulisan sumber kutipan dari website dengan format. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip bahasa sumber dari ensiklopedia? Caranya yaitu dari website dengan format. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip bahasa sumber dari ensiklopedia? Caranya yaitu judul artikel, terus judul publikasi, nama perusahaan publikasi, tanggal terakhir penyuntingan artikel dalam format tanggal, bulan, tahun, format publikasi, tanggal akses. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip bahasa sumber saat wawancara penelitian? Cantumkan inisial nama depannya, diikuti titik, kemudian sisipkan spasi dan lanjutkan dengan nama belakangnya. Next, apa itu referensi dan pentingnya dalam penelitian? Referensi adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Referensi juga dapat diartikan dengan sebagai sumber acuan atau rujukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa poin tersebut, dari beberapa poin tadi. Sekiranya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.